Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video simulasi proses konseling menggunakan pendekatan Gestalt dengan teknik pembalikan atau reversal teknik. Konseling Gestalt merupakan pendekatan Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick atau Forspuls bersama Laura Peirce dan Paul Goodman sekitar tahun 1940 hingga 1950-an yang menekankan pentingnya kesadaran diri atau awareness. Dalam pendekatan ini, konseli diajak untuk menyadari apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, dan dialami saat ini atau yang sering dikenal dengan istilah here and now. Gestalt memandang bahwa masalah sering muncul ketika seseorang menolak atau menekan bagian tertentu dari dalam dirinya. Pada video kali ini kami akan memperagakan contoh penerapan teknik pembalikan dalam teori Gestalt, yang mana kami telah mengambil 2 contoh studi kasus yang sering ditemukan dan dialami oleh beberapa konseli. Capek banget sih aku belajar, nilaiku nggak naik-naik, terus menerus lagi. Aduh, gimana ya? Kok sekarang aku jadi putus asa? Helmi, terima kasih sudah mau datang ke ruang BK hari ini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Akhir-akhir ini, apa yang sedang kamu rasakan? Saya ngerasa capek, Bu. Kayaknya nggak ada gunanya berusaha. Nilai turun, susah fokus belajar, dan saya mulai mikir, buat apa sih sekolah kalau akhirnya tetap gagal? Kedengarannya, kamu lagi bener-bener merasa putus asa ya? Saat kamu ngomong kayak gitu, tubuhmu rasanya gimana? Dada saya berat, Bu. Kepala pusing, rasanya pengen nyerah aja. Baik, sekarang aku ingin kamu benar-benar fokus sama rasa putus asa kamu itu. Jangan diusir dulu ya rasa putus asanya. Nah, kira-kira kalau rasa putus asa itu bisa ngomong, dia akan ngomong apa ke kamu? Dia bilang, udah Helmi, gak usah berharap tinggi-tinggi, kamu gak sebentar yang lain. Baik, sekarang kita akan mencoba satu latihan. Di sini saya ingin kamu membalik peran. Saya ingin di sini kamu berperan sebagai rasa putus asa kamu itu. Jadi, kamu berperan sebagai rasa putus asa itu dan katakan seolah-olah kamu itu putus asa. Baik, Bu. Aku putus asa. Tugasku bikin diriku berhenti berharap supaya dia nggak kecewa lagi. Teruskan, apalagi yang ingin kamu katakan sebagai rasa putus asa itu? Aku ingin aku berhenti berjuang, berhenti mencoba, karena setiap kali mencoba pasti selalu gagal. Sekarang masih tetap menjadi rasa putus asa. Katakan langsung kepada Helmi, mengapa kamu penting untuk tetap selalu ada? Karena aku melindunginya. Kalau dia berhenti berharap, dia nggak akan sakit lagi. Sekarang kamu bisa kembali menjadi Helmi. Dengarkan apa yang barusan kamu katakan. Apa yang kamu sadari dari apa yang kamu ucapkan itu? Saya baru sadar, ternyata putus asa ini muncul karena saya capek dan takut gagal lagi, bukan karena saya benar-benar gak bisa. Bagus. Sekarang coba ubah kalimatnya. Saya gagal menjadi kalimat yang lebih jujur dengan keadaanmu saat ini. Saya belum berhasil, tapi masih bisa belajar dan memperbaiki. Dan saya yakin pasti saya bisa. Bagaimana perasaanmu setelah mengatakan itu? Lebih ringan, Bu. Putus asanya masih ada, tapi nggak seberat tadi. Saya sadar ternyata saya bisa menyemangati diri saya sendiri. Bagus, ternyata kamu bisa kan menyadari apa yang sedang kamu rasakan. Kamu sudah sadar bahwa rasa putus asa itu bukan karena kamu tidak bisa, tetapi karena kamu butuh istirahat. Terima kasih, Bu. Jadi sekarang saya mengerti apa yang saya sebenarnya rasakan. Akhirnya aku merasa lebih ringan dan lega. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi.
Hima, aku mau ikut dong. Anterin aku ya ke rumahku. Gimana ya, sebenarnya aku ingin menolaknya, tapi aku merasa nggak enak. Nanti kalau aku menolaknya, dia akan merasa aku sombong karena gak mau membantunya. Halo Hima, selamat datang di ruang BK. Terima kasih ya sudah berkunjung ke ruang BK hari ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Akhir-akhir ini apa yang sedang kamu rasakan? Jadi begini Bu, saya tuh akhir ini tuh sering merasa kayak terbebani gitu, karena saya tuh gak bisa untuk bilang tidak pada saat teman saya tuh meminta bantuan pada saya. Terus apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu bilang iya pada permintaan temanmu? Sebenarnya saya tuh merasa lelah juga, merasa terbebani Bu atas permintaan mereka yang sebenarnya saya tuh gak ingin melakukannya. Jadi sebenarnya kamu sering mengatakan iya pada permintaan temanmu, padahal kamu merasa sangat terbebani akan hal itu. Iya Bu, karena saya merasa kalau saya bilang tidak itu teman-teman saya tuh akan merasa saya itu egois, gak mau dimintai tolong, kayak sombong lah, kayak pokoknya saya tuh kayak merasa bersalah banget gitu Bu kalau gak mau nolong teman saya yang kesusahan. Biasanya kamu kan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Hari ini saya akan meminta kamu untuk membalik peranmu. Sekarang saya ingin kamu berperan sebagai orang yang berani menolak. Kalau untuk menolak, sepertinya rasanya kayak tidak terlalu nyaman gitu Bu, saya rasa. Perasaan tidak nyaman itu boleh ada. Sekarang bayangkan ada teman kamu yang sedang minta tolong padamu, tetapi kamu sedang merasa sangat-sangat lelah. Sekarang saya ingin kamu mengatakan tidak kepada temanmu itu. Maaf, saya tidak bisa membantumu. Coba ulangi lagi. Tetapi kali ini kamu benar-benar memperhatikan kebutuhanmu sendiri. Maaf, saya tidak bisa membantumu sekarang karena saya juga butuh waktu untuk sendiri. Saya juga merasa lelah kalau harus membantumu. Apa yang kamu rasakan saat kamu mengatakan itu? Sebenarnya saya merasa bersalah Bu, tapi saya juga merasa sedikit lega. Perhatikan dua perasaanmu itu. Selama ini kamu hanya memberi ruang pada rasa bersalah, tapi sekarang kamu merasa lega kan? Apa artinya itu bagimu? Berarti di situ saya juga punya kebutuhan yang lain, bukan cuma kebutuhan orang lain saja yang saya lakukan. Betul. Sekarang saya ingin kamu membalik peran lagi. Jadilah dirimu yang selalu menyenangkan orang lain. Dan katakan apa yang biasa kamu katakan. Iya, tidak apa-apa, meskipun saya merasa capek. Bagaimana perasaanmu saat mengucapkan itu sekarang? Berat sih Bu. Kesannya itu seperti saya terlalu memaksakan diri. Kesadaran itu penting. Kamu sedang melihat dua sisi dari dirimu. Yang ingin diterima orang lain dan juga yang ingin dihargai. Bagaimana caranya agar keduanya itu bisa seimbang? Iya, saya akan mulai jujur tanpa harus dipaksa. Itu langkah besar. Cara ini membantu kamu untuk menyadari dan menerima seluruh bagian dirimu. Bukan hanya yang menyenangkan orang lain saja. Iya Bu, terima kasih atas sarannya. Saya akan berusaha untuk menerapkannya perlahan-lahan. Lima, kamu mau pulang ya? Iya, aku mau pulang. Aku boleh nggak ikut? Wah, maaf ya, aku lagi ada urusan yang mendesak. Gak bisa kamu tabengin dulu. Oh, oke. Hati-hati ya. Aku bayar barang yang lain dulu. Iya, maaf ya. Ternyata walaupun aku menolaknya, dia biasa-biasa saja dan tidak menganggap aku sombong. Mungkin ini langkah yang baik untuk awal yang lebih baik.